Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tak henti-hentinya kami bersyukur nikmat-Mu bagi masing-masing kami, sehingga pada kesempatan ini Engkau masih membimbing dan mempertemukan kami kembali dalam pembelajaran kami, walaupun hanya melalui Zoom. Berkatilah Bapak, Ibu dosen kami yang selalu bersedia membagikan apa yang mereka miliki atau pengetahuan yang mereka dan berguna bagi kami dalam menghadapi kehidupan era digital atau perkembangan kehidupan dunia yang selalu modern ini. Doa ini kami sudah apa yang kami mengerti padamu ya Bapa, dengan pengajaran Kristus. Amin. Baik, kedengaran suara saya? Jelas? Jelas Pak Indra. Oh, jelas, maaf. Itu tadi di mute, suaranya ada yang ini. Dengar, Pak. Dengar ya? Ya, baik. Ini ada beberapa lagi yang masuk. Bentar. Ini suaranya kenapa begini lagi ya, bergema lagi. Oke. Ya, baik, selamat pagi suster dan teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar mengenai video kompresor dan YouTube. Ya. Itu saya akan share screen. Hilang lagi suaranya. Kedua puji sadar itu satu lagi. Suaranya, suaranya dari sana. Oh gitu. Sebelah HP. Baik, kita mulai. Ya. Suster, Bapak Ibu bisa lihat gambarnya? Jelas? Gambarnya jelas? Jelas, Pak. Jelas Pak. Di sini ada dua bagian, yaitu video kompres dan YouTube ya. Sekarang kita akan belajar
Gabriel, minta tolong yang mungkin di-mute dulu Pak Gabriel. Berapa? Bisa di-mute dulu yang lainnya. Oh iya, iya. Suaranya bergema. Pak Indra, mic-nya Pak. Ada yang masuk lagi nih. Ya, oke. Baik, kita mulai. Nah, tujuan dari video kompresor adalah untuk mengecilkan resolusi atau megapiksel memori, misalnya dari 20 MB, mengecilkan ya. Baik video maupun foto, jadi bisa dua-duanya, video maupun foto. Ya. Jadi nanti kalau kita membagi kepada orang atau kita masukkan atau mengupload ya, mengupload datanya itu memorinya lebih kecil. Contohnya ya, kalau untuk foto misalnya kita mengirimkan surat lamaran kerja ya secara online. Nah, kita berarti foto kita kan kalau kita foto mungkin satu besar ya, 1 MB misalnya 1 megabyte. Tapi kalau kita misalnya menggunakan dengan video kompres, kita bisa kecilkan misalnya menjadinya itu jadi bisa lebih mudah di-upload ya dengan aplikasi Paint. Biasanya bisa kecilkan dengan salah satunya disebut resize. Jadi kita bisa ukuran dari 100, kita kecilkan jadi 50 atau 20 bisa dengan resize. Cuma kan kalau yang tidak menggunakan laptop atau komputer kan repot ya. Kita gunakan lebih sedikit memorinya ya. Biasa di handphone kita kebanyakan foto, video sehingga akan memenuhi memori kita ya di internal maupun di kartu biasanya kita simpan ya. Apalagi kalau handphone yang internalnya sedikit. Wah, nanti kalau ada aplikasi-aplikasi yang baru tidak bisa menyimpan karena sudah kepenuhan. Biasanya harus di-delete. Salah satu caranya untuk kita bisa menyimpan foto atau video yang banyak ya kita dengan cara dikecilkan resolusinya ya. Baik, kita lanjutkan dengan bagaimana sih caranya di halaman berikutnya. Pertama, kita buka dulu aplikasi namanya video kompresor ini ya. Kemudian di video kompresor tuh ada 2 bagian, yaitu pertama di sini kita bisa lihat ini adalah kompres video ya. Yang kedua adalah foto kompres. Jadi salah satu bisa kita gunakan mode ya. Kemudian dari sini kita akan pilih mana. Kalau kita memilih kompres video, berarti kita akan memilih mana video yang kita akan kompres ya. Setelah kita pilih video kompres, kemudian kita lanjut ke sini ke halaman ininya nih. Kita pilih kompres video, nanti kita akan lihat kualitas yang mana yang kita mau pilih yang lebih rendah ya. Seperti itu. Kalau foto, kita tinggal pilih foto kompres, nanti dipilih juga fotonya, kemudian dan berapa foto yang kita akan kecilkan seperti itu ya. Sekarang kita masuk dulu ke aplikasi yang video kompresor ya, sebelum kita masuk ke YouTube. Apa mau diterangkan sekaligus? Kalau enggak kita sekaligus aja dulu deh ya. Nanti dari video kompresor baru kita ke YouTube ya, nanti nggak apa-apa. Nanti kita langsung prakteknya saja. Nah, sekarang kita masuk ke YouTube ya.
masuk ke YouTube ya. Jadi tadi yang video kompresor adalah mengecilkan sekali lagi memori dari video maupun foto yang kita simpan sehingga di memori kita menjadi lebih kecil tetapi kualitasnya juga nggak terlalu rendah gitu ya. Jadi tetap bagus bisa dilihat. Kemudian di YouTube. Nah, di YouTube ini fungsinya sebenarnya sebagai server atau penyimpan. Jadi video-video khusus, video-video yang telah kita buat selama ini, selama dalam pelajaran, nah ini kita dapat simpan dalam YouTube ya, dalam YouTube nanti diberi nama. Nah, nanti dengan di YouTube itu kita simpan video yang sudah kita punya itu kita bisa hapus. Jadi di YouTube disimpan. Jadi kapan saja kita buka, nanti video kita akan muncul di situ. Jadi akan tersimpan, jadinya tidak terhapus. Ulang lagi, download lagi ya dengan hasil yang sama seperti yang kita simpan. Jadi kapan-kapan, oh saya pengen download lagi nih video saya nih, nah, bisa di YouTube ya. Kemudian apalagi keuntungan di YouTube bisa juga sebagai media promosi. Misalnya kalau misalnya suster atau ibu-ibu mau menjual sesuatu, kalau penjualannya sekian gitu dapat diskon dan sebagainya atau ada bebas ongkir dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi promo atau juga sebagai sosialisasi. Jadi kalau kita ada acara-acara Natal, Tahun Baru, acara Paskah, acara apa, atau kita kadang-kadang untuk presentasi, ya presentasi. Nah, seperti contohnya saya kan, nah atau membuat video apa saja gitu kan. Kalau pakai Zoom kita kadang-kadang terbatas ya dengan kuota. Kadang-kadang juga orang gaptek, nggak bisa menggunakan teknologi. Nah, dengan media YouTube ini kita bisa juga mensosialisasikan tentang APP, AAP atau apa aja renungan ya yang kita kira-kira oh saya pengen terinspirasi atau ingin membagi sesuatu tentang renungan-renungan dalam kondisi pandemi atau mensosialisasi kegiatan-kegiatan di suster misalnya di panti asuhan ada kegiatan apa saja ya itu akan bisa dimasukkan ke dalam YouTube. Jadi orang yang menonton pun lebih banyak lagi ya, lebih mudah dilihat di YouTube seperti itu. Kemudian keuntungan yang berikutnya adalah di YouTube kita bisa menyimpan video-video dalam jumlah yang memori yang besar ya. Jadi ada yang 240, ada 240 megabyte, 360, 720 bahkan sampai XD ya. Jadi Super XD yang videonya lebih bagus hasilnya yang detail ya, high density. Nah, itu bisa kita simpan di situ. Memang itu memerlukan proses yang cukup lama karena itu tergantung juga daripada kuota kita internet untuk memasukkan atau mengupload dari video yang kita masukkan. Kemudian bisa menjadi sumber penghasilan, bisa setiap YouTube asal syarat pertama dia mempunyai 1.000 subscriber ya. 1.000 subscriber itu yang ngeklik ya, yang tanda apa tuh, yang tanda subscribe ya. Jadi kalau kita, kenapa sih orang-orang suka meminta kita tolong dong di subscribe atau di komen, di like ya, seperti itu. Nah, subscribe itu tujuannya oleh YouTube itu secara otomatis berapa banyak. Nah, nanti dia ada laporan tuh dari YouTube. Oh, kamu selama 1 tahun atau selama 1 bulan akan dikasih tahu. Oh, kamu sudah mencapai subscribernya berapa banyak gitu ya. Nanti ada proses namanya monetasi. Monetasi itu adalah kita ketika ditonton itu, nah itu nanti akan masuk ke rekening kita gitu. Jadi beberapa pastor ya, pendeta dan sebagainya, mereka waktu kondisi pandemi ini membuat video ya, sambil membuat video ternyata banyak juga ya orang yang subscribe ya. Sehingga ya lumayan dari penghasilan itu bisa membantu orang lain yang membutuhkannya. Nah itu
Apalagi kalau video-video itu bisa viral, menarik, dan sebagainya. Itu bisa dilakukan. Saya sendiri sudah membuat video YouTube kurang lebih sekitar 30 video YouTube, ya, termasuk pelajaran-pelajaran. Nah, subscriber saya sudah nambah jumlah subscribe-nya. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa sih, bagaimana caranya kita mengupload video-video yang sudah kita buat itu di YouTube, ya. Pertama kita buka nanti aplikasi YouTube. Kemudian di sini di gambar pertama kita lihat ada tanda kita yang ada videonya, ya. Semua video yang ada di handphone kita akan keluar, ya. Setelah itu kita pilih mana yang mau kita masukkan ke dalam YouTube, ya. Setelah kita masukkan ke dalam YouTube yang kita kenal dengan upload namanya, ya, upload. Kemudian dari sini ketika kita sudah masukkan videonya, di sini, kita bisa memberikan nama, ya. Di sini ada nama, judulnya apa nih, gitu ya. Misalnya contoh video apa, atau kalau ditulisnya tulis aja misal apa, Rosalinda, suster apa gitu, atau Antonio atau siapa jadi tulis di sini, ya. Kemudian di sini ada lagi tanda public. Jadi kalau public ini artinya video ini boleh dilihat oleh semua orang kalangan. Nanti bisa dilihat kalau namanya public. Nanti ada pilihan lagi selain public, hanya manajemen untuk mahasiswa Triguna. Maka saya kliknya bukan publik, tapi adalah terbatas. Jadi hanya di kalangan mahasiswa saja yang saya kasih link daripada video ini, ya. Jadi kalau yang bukan orang yang tidak menerima linknya, dia tidak bisa orang banyak atau hanya kalangan kita yang terbatas saja. Nah, itu kita bisa ada pilihannya. Kemudian di sini juga ada pilihan lagi nih sebelum kita ngupload. Ini videonya untuk anak-anak apa untuk dewasa. Untuk video ini untuk anak-anak atau untuk dewasa. Video ini juga bisa untuk di anak-anak, ya. Atau kemudian kita langsung upload, ya. Nanti nunggu uploadnya prosesnya selesai. Proses upload selesai itu tergantung jumlah memori yang kita masukkan di videonya. Semakin besar memori yang dimasukkan ke dalam gantung daripada kualitas video kita. Semakin durasinya pendek atau semakin memorinya kecil, semakin cepat dia menguploadnya. Kemudian dari situ udah kita bisa lihat dan tayangkan. Nanti berikutnya kita bisa melihat tuh berapa orang yang menonton video kita, ya. Tujuannya itu jadi dari YouTube, ya, seperti itu. Kemudian juga kita bisa membagikan sesuatu yang penting, mensosialisasikan baik bidang rohani, ya. Kalau kita mau punya, saya punya suatu
renungan yang sangat bagus nih ya, silakan dimasukkan dalam video, bisa dimasukkan ke YouTube. Jadi YouTube itu sangat-sangat bermanfaat, yang dapat kita manfaatkan sangat. Itu video kompres dan YouTube. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan, silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke dalam materi dalam dan YouTube. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke materinya langsung. Ada yang masih bingung atau mau diulang lagi? Boleh, nggak apa-apa. Silakan. Bu Huy udah paham, Bu Huy? Pak Indra Iya, diulang lagi. sepertinya sih. Boleh iya. Pak Indra. Oh iya. Diulang lagi, Bu. Bu Huy mau di Silakan Pak. Nggak Suaranya apa-apa. Tadi Bu Elis ya. Silakan. Iya. Minta ulang lagi ya. ya. Oke, diulang lagi ya, pelan-pelan. Kalau enggak satu-satu aja nih ya, satu-satu kita belajar video. Nanti baru kita masuk ke YouTube supaya mudah ya. Saya ulang yang materi yang video kompres dulu ya. Nanti baru masuk ke YouTube supaya mudah. Ya, makasih Pak Indra. Kita ulang lagi ya. Iya, makasih. Perlahan-lahan saya ulang lagi. Materi hari ini adalah video kompres dan YouTube. Kita akan ulang yang video kompresnya dulu deh. Nah, ini ada lambangnya seperti ini nih di aplikasi Play Store, ada lambangnya seperti ini ya. Jadi macam-macam di Play Store punya video model-model video kompresor. Tapi ini saya cari yang paling mudah dan paling cepat proses untuk mengecilkan. Jadi kalau kita punya video ukuran memorinya besar, kita bisa lihat nanti di situ. Oh, memori saya tuh besar nih pakai video ini, misalnya sampai 300 MB misalnya, karena panjang video saya. Maka supaya video ini bisa kita simpan dalam HP ya, kita kecilinlah memorinya supaya tidak banyak makan memori, internal memorinya. Maka kita kecilkan video ini dengan menggunakan video kompres atau foto. Foto misalnya kita butuh nanti untuk aplikasi misalnya KTP ya, atau untuk aplikasi misalnya kita ikut dalam Tokopedia atau Bukalapak dan sebagainya yang membutuhkan online membutuhkan foto-foto yang ukuran memorinya kecil, nah bisa kita kompres. Biasanya kalau kita pakai foto pakai HP kan lumayan ya, sekali foto itu ada yang sampai 1 MB ya. Jadi kalau di-upload, dia biasanya susah, nggak boleh. Bisa disyaratkan. Jadi kalau di-upload itu, misalnya dia harus 100 kilobyte, ya harus rendah ya, jadi lebih rendah. Nah, ada berbagai cara untuk mengecilkan. Kalau dengan di komputer, kita menggunakan namanya resize. Nanti kita bisa kecilkan. Tapi kan repot ya. Kalau kita ada di handphone, bisa kita gunakan ini. Jadi bisa kita kompres, baik video maupun YouTube. Sehingga ketika kita simpan di handphone pun, jadi nggak terlalu banyak memori yang terpakai. Sehingga video-video yang ukuran memorinya besar, kita bisa delete atau hilangkan. Jadi kita simpan video atau foto yang memorinya lebih kecil ya. Nah, ini bagaimana caranya? Ya, caranya buka dulu. Pertama adalah aplikasi video kompresor ya. Kita klik nanti yang di sini, maka akan keluar di sini gambar yang kedua ya, gambar kedua. Di mana di sini ada tahapan 2 yaitu kompres video atau foto kompres. Kita pilih salah satu. Ya, kompres video. Maka nanti otomatis akan keluar di sini video-video yang sudah ada di galeri. Kita cari video mana yang kira-kira memorinya besar. Contohnya misalnya ini kamera 1 nih contohnya misalnya ya. Ya, atau yang ini foto saya nih ya, video saya backgroundnya 21,7 MB ya, lumayan besar ya, 21,7 MB. Saya mau kecilin ya.
Nah, nanti kita bisa kecilin. Dengan diklik berikutnya adalah setelah kita pilih video yang kita mau kecilkan, kita gunakan dengan namanya kompres video. Di sini kita klik kompres video, nanti dia akan ada proses jalan ya. Nanti akan memorinya akan kecil. Hasil kompres ini akan masuk ke galeri kita ya, ke galeri kita. Contohnya seperti ini. Ke galeri kita nanti akan judulnya video terkompres. Nanti kita bisa buka lagi video tersebut. Atau di sini juga otomatis dia akan masuk dalam proses di dalam aplikasi ini. Nah, ini contohnya nih. Video kompres dari awalnya 21,7 MB ya, saya bisa kompres sampai 21. Aduh. Kalau diklik ini gini. Dari sini yang 21,7 MB berubah menjadi 10 MB ya, jadi kecil, separohnya ya. Jadi kita bisa kecilkan separohnya ya. Ini kecilinnya berapa tergantung. Jadi di situ ada banyak pilihan ya. Berapa kita mau kecilkan ya, mau 50%, mau 30%, mau 20%, 10% bisa kita gunakan sesuai dengan berapa kebutuhan kita untuk mengecilkan ya. Seperti itu. Kira-kira dari sini bisa dipahami, Suster, Ibu-ibu, Bu Elis, semua bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Bisa ya? Baik. Kalau bisa, kita langsung aja ya. Kita langsung pakai video. Kita buka video kompresnya. Oke, kita akan buka video kompresnya sebentar ya. Lihat dulu. Maaf sebentar. Nah, ini ada yang namanya kompresi video. Kita klik ini, kompresi video. Ya, kompresi video, kompres video. Nah, di sini ada kompres video langsung ya. Ada foto kompres ya. Contohnya misalnya apa yang besar nih ya. Misalnya yang besar di sini adalah ini nah ini nih. Album Kin Master nih ya, besar nih. Kita klik aja di sini yang folder yang kita mau kompres, kita klik sini. Nah, nanti dia akan pindah ke sini ya, pindah ke sini. Pilih video yang tadi tuh, yang video kompres yang ini. Nah, ya. Kemudian kita pilih lagi kompres video yang di atas. Ini maaf ya, kadang ada iklan ya. Suka ada iklan. Nah, dia biasanya suka iklan ya, ada iklan. Nanti kalau kita gunakan ini sebenarnya dia offline juga bisa. Jadi kalau kita matikan internetnya, dia bisa. Ini karena kita lagi sedang online ya, otomatis dia ada iklan masuk. Tapi kalau kita sedang menggunakan aplikasi ini tidak perlu ada internet juga bisa ini ya. Kemudian di sini ada banyak pilihan nih, mau berapa persen ya. 95 sampai 45 nih, mau berapa persen ya, dengan kualitasnya macam-macam nih. Dari 480p atau 360p. Ya, misalnya kita pakai yang separuh dah 50% dari video tadi. Kita pilih di sini yang 50%. Kita klik di sini. Nah, dia akan jalan setelah kita klik. Nah, sekarang kita akan lihat berapa sih yang dirubah. Ini sudah masuk, langsung dapatnya cepat sekali prosesnya. Kita akan lihat kualitasnya, coba ya. Ya, video saya jadi 573. Oh, yang ini rendah ya. 500. Oh, ini rendah nih. Yang ini aja yang agak tinggi nih. Dari 27,9 nih, yang ini nih ya. Lebih tinggi nih. Kita pilih video ini. Yang tadi lebih rendah. 27,9 MB ya. Kita kompres videonya. Kompres. Ini suka ada iklan ya. Biasa iklan. Karena kita pakai internet, dia iklan langsung. Bentar. Tunggu aja sebentar. Iklan yang ini. Sampai ini selesai ini biasanya. Oke. Kalau sudah bisa kita tanda kali ini biar kita hilangin iklannya. Nah, kita kompres. Nah, misalnya kita kompres 50%.
Kita klik di sini 50%. Nah, nanti dia langsung otomatis tuh. Kompres jadi 7,7 MB ya, kecil ya. Dari 27 berubah menjadi 7,7 MB. Ya, selesai tuh. 100% dia akan jalan nih. Sampai 100%. Nah, ini udah. Ini hasilnya ya setelah kompres ya. Baik ya, ini. Nah, karena kita akan melihat di mana. Ada dua cara untuk melihat. Kita kembali ke back. Back-nya pakai tanda panah ini. Nah, ini video terkompresnya jadi 7,7 MB ya, dari 27, MB menjadi 7,7 MB. Atau mana di folder bisa kita lihat. Selain di sini kita lihat, kita pakai ini ya. Kita akan lihat di sini di namanya maaf. Di galeri, maaf, di galeri kita bisa lihat yang mudah di galeri. Di galeri cari namanya video kompres. Kita lihat, kita cari video kompres. Nah, ini ada tulisan idea video kompres ya. Nah, ini hasilnya yang ini nih nanti. Nah, ini. Nah, jadi ini hasilnya kecil. Berapa memorinya kita bisa dorong dari bawah ke atas? Tuh. Jadi kita bisa lihat 7,54 MB resolusinya ya, seperti itu. Ya, jadi hasilnya 7,54 dari 27,8 MB. Jadi bisa kita kompres demikian rupa. Jadi kecil ya, 50%-nya lebih kecil. Ya. Kualitasnya ya sama lah kurang lebih ya. Oke. Oke, itu ya. Sekarang kita akan belajar foto. Ya, tadi udah belajar video. Foto kurang lebih sama. Ya, tadi kita balik lagi. Nah, dari sini suster mau diulang lagi atau gimana ibu-ibu masih belum paham atau bagaimana? Pak, mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Pilihannya, ukurannya memang berbeda-beda menyesuaikan dengan ini ya, videonya ya. Tadi pilihan ukuran di tempat saya tidak sama dengan pilihan ukurannya tempat Pak Indra. Oh, gitu. Jadi di tempat Ya, saya tidak ada yang 45%, tidak ada yang 50, mentok hanya 60. Itunya betul, Bu. Oh iya, aplikasinya betul Bu ya, kompres yang ini. Karena yang itu kayaknya agak sedikit pilihannya gitu. Mungkin di WA Group waktu itu mungkin ada yang belum sempat baca kali ya di WA Group kemarin malam saya cek lagi ya. Oke, itu kira-kira Bu. Halo? Halo Pak, maaf, ini kalau pakai laptop lemot sinyalnya. Oh iya, pakai laptop agak lama ya. Iya. Iya, laptopnya belum support. Jadi kompres suara video, kemudian kita pilih video. Oh iya, memang ini. Oh gitu ya, iya. Langsung kita kompres video. Nah, ini kompres video, kompres. Tinggal dipilih yang mana nih yang kita akan pilih ya. Berapa MB, misalnya 50% atau 60% dan seterusnya ya. Jadi lebih kecil ya. Misalnya kita yang mudah adalah 50% dulu aja yang mudah. Yang itu terserah daripada pilihan kita mau ngecek
pilihnya sampai berapa ya, mau 50, mau 40 atau 45 dan sebagainya. Kita coba jadi langsung. Nah, oke. Kita bisa lihat hasilnya di sini. Kita kembali lagi back ke awal. Nah, di sini kita lihat bisa nih. Di background nih 21,7 ya. Foto kompres. Kita tinggal pilih pilihan yang kedua di sini nih. Foto kompres ya. Kita klik foto kompres. Kita pilih misalnya di saya ini foto, misalnya foto yang ini nih. Ada foto nih 22,5 MB ya, lumayan. Kalau ini pilihannya artinya sudah dikompres. Oke, kita cari yang belum dikompres sama sekali. Misalnya yang mana nih? Ini nih. Coba kita buka ini. Oke ya. Foto sudah dikompres semua nih. Lagi. Ya udah, kita bisa pilih yang inilah. Terus kita pilih tanda cek. Nah, kita lihat lagi hasilnya. Back lagi. Kembali lagi. Oke. Back lagi. Aduh. Foto kompres. Nah, ini kita lihat, jadi lebih kecil ya, dari tadi 220 KB menjadi 61,91 KB ya. Saya ulang lagi ya untuk foto ya. Baik, kita ulang lagi untuk foto. Yang ini kita klik ya, misalnya ini contohnya, kita klik, ada tanda centangnya ini hijau, kemudian kita tandain ini ya. Nah, tanda ini, kemudian kita foto kompres. Back. Ini ada oke. Kita back lagi. Kita lihat foto kompres. Nah, ya. Dari 165 KB ya, kecil ya. Jadi dari berapa KB menjadi dari 2,2. Kita lihat di galeri. Nah, ini di galerinya yaitu ideal foto kompres. Dibuka. Nanti kita bisa lihat, geser aja di sini di bawahnya. Berapa nih ukuran? 103,07 KB. Jadi sangat rendah. Dari 500 KB menjadi 103 KB ya. Seperti itu. Ada pertanyaan, suster, ibu-ibu semua ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Udah jelas atau bagaimana? Silakan. Untuk video kompres suster Agustalis Melania. Suster Mbak Elis, Ibu Elis sudah bisa, Bu Elis? Bu Elis sudah bisa?
Gimana nih Bu Elis? Suster Rosalinda, Suster Lydia udah bisa? Dicoba? Mau dicoba? Bisa, Pak. Nah, oke. Premita sudah? Paham? Udah, Pak. Oke. Kalau sudah paham, saya kasih waktu 10 menit dicoba ya untuk video kompres dengan foto ya, foto kompres ya. Kalau nggak video kompres dulu. Kemudian foto kompres kasih 10 menit, silakan dicoba, dikirim di WA grup ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, kita ulang lagi, jangan ragu-ragu, kita ulang lagi sampai betul-betul bisa. Ya, silakan dikirim di WA grup ya. Saya tunggu di WA grup. Silakan nanti kalau ada kesulitan dikatakan aja, jangan malu-malu ya, karena kita belajar benar-benar kan masih pada belajar semuanya juga. Kalau belum bisa jangan ragu-ragu ya. Yang penting aplikasinya jangan sampai salah, namanya kompresi video, warnanya hijau ya. Di sini warnanya hijau, jangan lupa nih. Soalnya banyak aplikasi di Play Store itu banyak sekali. Kompres video itu banyak sekali. Jadi yang kompresi video ini yang paling mudah dan paling cepat prosesnya ya, paling cepat, paling mudah ya, dan paling mudah dilakukan gitu. Ya. Jadi jangan ragu-ragu kalau ada yang masih bingung. Waduh, saya ini bingung Pak Indra, ya tanya aja. Apa-apa, namanya juga belajar. Nggak bisa langsung semuanya juga bisa. Pak Indra, Ya, silakan. Ini siapa? Maaf. untuk pertanyaan saya tadi, saya Eti, Pak Indra. Ya, silakan. Untuk pertanyaan saya tadi bagaimana ya Pak Indra? Tadi saya kurang jelas karena suara Pak Indra putus, suara saya juga bergema. Iya, iya, iya. Jadi pilihan ukurannya di HP saya tidak sampai 45, tapi hanya 60. Oh, hanya berapa? Sampai 60%? Iya, Ya udah, kalau enggak dicoba aja dulu yang 60% juga nggak apa-apa, dicoba aja. Pilihannya bebas gitu. Kita coba iya aja tadi dulu akhirnya dikompres dari situ. Nanti kita kompres lagi dari hasil yang kita kompres bisa itu ya. kompres lagi. Yang kompres lagi juga bisa. Jadi bisa berulang-ulang kompres ya. Kemudian yang kompres foto maksimal berapa buah Pak? Satu aja, video satu, foto satu aja gitu. Video kompresnya satu ya. Satu ya, dikompres satu. Fotonya satu, videonya satu. Kalau ada pilihan sampai 60%, ya udah dipilih 60%. Nanti kalau mau dicoba lagi dari 60%, kita mau kompres lagi, akan bisa dikompres lagi gitu. Ya. Sampai sesuai dengan keinginan kita atau kebutuhan kita.
sampai 10 menit sampai jam 9:05 ya, kurang lebih ya. 9:05, nanti tolong kirim di WA grup, bisa lihat hasilnya. Coba nanti tolong hasilnya yang sebelum sama sesudah ya. Sebelum sama sesudah, jadi bisa kita bandingin. Nah, sebelum sesudah, oh sebelum berapa mega, sesudah berapa. Tolong dikirim dua-duanya ya kalau udah. Jadi bisa dibandingkan. Kita bandingkan. Hasilnya berarti kalau bisa hasilnya bisa kita bandingkan berarti suster sama ibu-ibu sama teman-teman semua udah paham nih cara mengkompres video. Ya. Kalau yang punya laptop enak, ada program namanya Pen sebenarnya. Itu bisa resize daripada megapikselnya dari berapa jadi bisa rendah, itu bisa juga. Kalau pakai komputer atau laptop bisa. Tapi kadang-kadang kalau kita lagi sedang ada keperluan di jalan atau di mana sedang mengupload foto misalnya, waduh, ini kebesaran nih nggak bisa masuk ya untuk aplikasi-aplikasi, misalnya apa aplikasi KTP, paspor online ya banyak ya, atau ikut jualan online, Tokopedia, Bukalapak, apa Lazada dan sebagainya. Biasanya akun-akunnya itu kan ada foto-foto yang di-upload. Nah, itu minta ukurannya biasanya kecil. Apalagi nanti ada yang usaha GrabFood, GoFood ya, semua juga minta videonya fotonya dalam ukuran kecil. Nah, kalau untuk YouTube biasanya supaya juga nggak terlalu lama upload, nah, kita perlu videonya juga ukurannya jangan terlalu besar, karena kadang-kadang kan durasinya kalau ada acara bisa sampai setengah jam, 1 jam ya, tentu kan durasinya itu memori yang dipakai tentu besar, bisa sampai 300 MB, 500 MB ya. Jadi kalau video-video yang cukup besar, maka memorinya sangat besar. Nah, untuk masukin ke upload ke YouTube tentu membutuhkan besar ya, membutuhkan besar banget. Waktu yang lama untuk mengupload. Waktu yang lama. Nah, pakailah itu. Pakai video. Oke, nah di sini sudah ada yang buka nih. Tuh. Lebih kompres nih. Ya. Nah, Pak Rulian udah nih 396 KB. Wah, kecil nih. Bagus nih. Tuh, Bu Hui dari 406 menjadi kurang lebih 65 KB ya, kelihatan ya videonya. Sudah bagus ya. Nah, ini suster dari belum tahu nih saya ya. Ini kecil dari 36 KB, kecil ya. 35 KB ini udah nih bagus nih, udah berarti ya. Udah kecil semua nih. Yang sebelum kompres jadi 416 ya. Bu Eti, nah Bu Eti 8,1, yang nggak tahu dari berapa sudah dikompres nih Bu Eti. Berapa nih kompresnya? Berarti udah bisa. Nah, oke, video sudah, foto ya, foto juga ya. Oh, foto juga sudah. Oke. Kecil, dia udah kecil. Oke. Terus, oke, sudah tulis. Nggak apa-apa ya, yang penting kalau udah bisa yang penting sudah bisa melakukan kompres ya, bagus. Wah, ini calon-calon frater ya, Sahat ya, calon-calon frater ya. Di mana nih Sahat calon-calon ini? Ya, jadi kecil ya, otomatis. Waktu di-upload pun kelihatan. Jadi berapa sih, berapa KB ya yang di sudah ini 36. Jadi kecil ya. Sudah bisa nih berarti ya. Oke. Ditunggu teman-teman yang lain yang belum upload. Dulu itu Pak Indra. Ya. Dulu Pak Indra itu dulu waktu Oh, dulu. Berapa lama waktu itu ikut Sahat? 5 tahun di seminari.
Oh, 5 tahun di seminari. Iya, 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 iya. Banyak ya yang ikut ya ternyata ya. Banyak, Pak. Nah, dari angkatan kamu ada berapa orang yang mengundurkan diri jadinya? Yang dari provinsi hanya satu provinsi, dari Hmm. 25 tinggal 10 orang lagi. Oh, tinggal 10. Aduh, kita doakan deh yang ini yang belum mengundurkan diri supaya tetap kuat gitu loh. Iya memang aduh sangat langka sekali nih kalau romo-romo nih yang bisa apa, bisa lanjut sampai selesai nih jadi romo-romo nih. Aduh. Mm-mm. Sama dengan kondisi yang di apa di Bogor pun begitu. Kalau di seminari menengah banyak sampai 40 orang, kemudian sampai sudah mau jadi romo udah tinggal sisanya 4-5 orang ya, berguguran di tengah jalan ya. Ya. Panggilan betul-betul memang sangat apa ya, harus benar-benar kuat ya panggilan itu memang. Ya mungkin ada jalan lainnya ya, mungkin dari Sahak harus seperti apa. Setiap orang ada masalah masing-masing ya suka. Panggilan memang kalau dia memang nah ini dari 3,5 nih. Nih ada makanan nih Bu, Bu Elis nih. Wah, dari 3,5 jadi 1,5. Wah, udah bagus nih. Berarti Bu Elis sudah oke, tinggal fotonya Bu Elis belum? Iya. Bu Eti sudah ya, sudah juga nih dari kompres juga. Oke, bagus. Bu Marlina dari 1,5 11,5 jadi 8 ya, berarti sudah bisa dikecilkan, bagus. Ya, oke, videonya sudah, tinggal foto, beberapa foto mungkin ada yang bisa dikecilkan. Kita tunggu sampai jam 9:05 ya, 3 menit lagi. Kasih waktu buat teman-teman yang lain mengupload. Suster mana suster sudah belum nih kirim suster nih? Oh, suster belum nih, belum kirim suster nih. Ah, ini Novia Amalia. Sudah dari berapa nih dia kecilkan? Oh ya, sudah sangat kecil dari ini sampai 36 KB ya, kecil. Bagus. Keren. Berarti sudah bisa. Ya, dari 4,1 sampai 188 KB. Waduh. Bagus ya, kecil jadinya ya. Oke. Masih ada waktu 2 menit lagi. Silakan dikirim. Jangan grogi ya, tenang aja. Atau saya kasih waktu 5 menit lagi, boleh? 5 menit lagi boleh teman-teman yang sudah ngirim. Kalau mau minum, mau istirahat dulu juga sebentar nggak apa-apa, silakan. Kita masih nunggu teman-teman yang lain yang belum mengirim ya. Saya kasih waktu 5 menit lagi lah ya, jam 9:10 ya. Saya tunggu supaya tidak grogi nih. Aduh, grogi nih Pak Indra ngejar-ngejar ya. Enggak, saya santai aja. Santai saja saya. Ya, sambil minum kopi boleh teman-teman silakan. Kayak mau minum kopi atau sambil makan juga nggak apa-apa, santai. Enam menit lagi lah saya kasih. Jadi 9:10. Jadi tenang ya. Ngirimnya juga tenang, buatnya tenang ya. Oke, saya tunggu. Nanti kalau ada yang kesulitan silakan. Silakan lagi dibilang aja, ditanyakan. Wah, ini bagus nih. Bu Elis sudah ngirim foto nih, 229 menjadi 138. Ya, oke, bagus. Kemudian ini Suster Carmelia, dari berapa nih Suster Carmelia di kompres? Jadi 146 KB. Wah, ini bayi siapa nih Suster ya? Cantik sekali ya Suster.
Bu Elis ngirimnya selalu makanan-makanan nih, biar bikin lapar nih kayaknya nih. Bikin lapar. Bikin lapar saya ini. Iya, Aduh, dari lapar ya, Pak. ya, bikin lapar nih. Kapan-kapan main ke rumah Bu Elis nih kita. Asik. Gambarnya makanan semua Bu Elis nih, masakan. Aduh, luar biasa. Ada dodol apa nih Bu Elis? Kayaknya enak nih dodol apa Bu Elis? Dodol apa tuh, Pak? Nasi jaha, soyabu, Iya, masakan Manado tuh, Pak. Makanan Manado. onde-onde, Lemper. binyoles, Kanada, waduh. Oh, ini makanan-makanan tradisional ya semua nih. Iya. Kelapa tart. Ya. Liatin aja fotonya, Pak. Jadi kenyang. Oke, itu makanan semua, makanan tradisional ya. Aduh, enak-enak ya. Tapi sekarang hari Jumat kita pantang puasa dulu nih. Tapi kalau makanan kan saya pantang daging, kalau makan kue mah nggak pantang. Oh. Oke, suster, dari 4,4 menjadi 258 KB maksudnya ya, bukan 258 MB nih, kebesaran KB kali ya, maksud suster ya. Suster Marlina fotonya, weh lagi acara ini nih, 17 Agustus sepertinya nih, bendera merah putih ya. Apalagi perlombaan nih suster ya. Marlina ya. Sepertinya lagi ada perlombaan kayaknya nih. Ada foto apa lagi nih? Aduh, gambar apa lagi nih? Oh ini Christmas ya, udah mau mulai Natal nih, kita sebentar lagi Paskah ini. Lagunya Celine Dion. Oke. Mayang Sari, Yogyakarta. Ya, Yogyakarta, video Yogyakarta. Udah lama kita nggak ke Jogja. Kemudian Suster Rosalinda. Aduh, oke, jadi 3,3 menjadi 114. Wah, mantap. Kecil. Suster Teresia. Wah, gambar bunga-bunga ya. Dari 5,4 menjadi 357 KB. Ya, bagus. Gambarnya bunga-bunga, bagus. Kemudian apa nih? Oh, gereja nih. Gereja di mana nih, Premita? Bagus gambarnya. Video kiriman, Pak. Oh, video kiriman ya, gambar Tuhan Yesus. Saksi ya. Oh iya, TikTok, dari TikTok. Bagus nih gambarnya nih. Keren, keren. Dari 8,7 menjadi 1,03. Ya, oke. Terima kasih semua kirimannya, suster, ibu-ibu, teman-temannya udah pada bisa. Nanti yang masih belum, silakan ditanya lagi. Jangan ragu-ragu, tanya saja, nggak apa-apa.
kita akan mulai yang YouTube. Takutnya juga YouTube perlu proses nih ya. Oh nih, Ibu Cia Francisca ya, kita lihat. Waduh, dari berapa nih Bu? Nah, coba kita lihat di sini, di video ini berapa dia. Oh, tidak ada keterangan nih berapa kilobyte nih. Mungkin Bu Cia bisa ngasih tahu saya nih dari berapa sampai berapa nih. Wah ini bagus sekali ini bikinnya ya. Keren bikinannya. Sudah bisa bikin seperti ini ya. Kayak kolase begini seperti ini bagus. Ya bagus sekali ini. Udah mulai bagus sekali. Oke. Baik, kita mulai saja yang YouTube. Kita coba. Supaya hasil video dari teman-teman semua bisa jadi apa? Bisa dimasukkan ke dalam YouTube. Kita buka YouTube kita, aplikasi YouTube. Nah, seperti ini kita buka aplikasi YouTube. Di sini banyak gambar ya. Kita lihat yang paling bawah saja nih, ada tanda tambah ya. Ada tanda tambah di sini ya. Kita klik yang tanda tambah. Klik yang tanda tambah, terus klik yang namanya upload video ya. Klik tanda tambah, kemudian diklik upload video ya. Upload video diklik. Klik. Nah, maka si YouTube ini akan mengarahkan video-video yang tadi yang saya buka tadi itu, atau yang saya punya, yang saya sudah buka atau yang saya punya, ini akan keluar semua nih video-videonya ya. Seperti itu. Kita ambil yang mana nih? Yang misalnya yang 103 ini, yang gambar ini nih ya. Bisa kita klik aja ini. Yang gambar ini kita klik misalnya ya. Klik. Nah, ya. Nah, ada gambar seperti ini. Kemudian kita buat judulnya nih ya, buat judul. Kita kasih judul. Misalnya gereja, misalnya ya. Gereja di mana nih? Misalnya gereja di Nusa Tenggara Timur misalnya, ini nggak tahu nih saya. Di mana bebas. Nama gerejanya apa? Boleh. Ini panjang karakternya, kita bisa isi panjang ya. Nama gerejanya boleh apa misalnya? Santo misalnya, Santo Franciscus. Nah, gitu ya. Sudah diisi judulnya. Kemudian kita tambahkan deskripsi. Misalnya karena yang buat tuh, ini yang buat Peramita misalnya. Oleh diketik aja oleh misalnya Peramita misalnya. Mudah ya. Peramita yang ngirim nih ceritanya nih ya. Kita yang buat. Oke. Sudah? Ya ini kita balik lagi ke bawah. Kita balik ke tanda yang ini nih, back yang ini nih. Ya, tanda back ini balik. Nah, kan kelihatan ya tulisannya. Gereja NTT Santo Franciscus oleh Peramita. Ini bisa kita edit kalau kita salah, ya. Kita bisa edit. Ya, tuh, kita edit lagi. Misalnya, oh salah tulis, diulang lagi nggak apa-apa, ya. Kalau mau salah. Tapi kalau udah benar ya udah. Ini juga bisa kita edit. Kalau kita salah, ulang lagi. Misalnya salah nih tulisannya tadi Premiti misalnya. Oh saya salah. Ganti lagi Premita. Ya, bisa dirubah. Kemudian balik lagi ke tanda deskripsi sebelah kiri yang ini. Nah, udah ya. Nah, yang maksud saya ini publik. Nah, ini pilihan nih. Kalau publik berarti di videonya untuk semua orang bisa nonton, ya. Kalau mau terbatas maka pilihannya diganti. Nah, di sini ada tulisan tidak publik, pribadi atau dijadwalin kapan, ya. Seperti apa? Streaming. Nah, kalau yang tidak publik berarti hanya kalangan tertentu yang kita kasih linknya dari sini. Kita kasih linknya, ya. Kita kasih linknya dari sini. Nanti baru hanya orang-orang yang dikirimkan linknya yang akan menerima. Ya, kalau publik sekali lagi untuk siapa saja bisa nonton. Kalau tidak publik berarti hanya kalangan tertentu yang kita kirimkan linknya. Nanti cara ngirimkan linknya saya kasih tahu caranya. Kemudian kalau pribadi hanya milik saya aja, ya. Jadi kita video saya hanya mau saya simpan aja, orang lain tidak boleh tonton, hanya milik pribadi. Maka kita pilih pribadi, misalnya gitu ya. Kemudian dijadwalkan, ya. Kalau dijadwalkan di sini seperti streaming, ya. Aduh maaf. Nah, nanti kita bisa tentukan tanggal berapa, jam berapa, nanti bisa kita tentukan. Ya, misalnya, nah ini dijadwalkan mau jam berapa, hari apa kita bisa tentukan. Misalnya tanggal berapa, 27. Oke. Jamnya jam berapa mau mulainya, ya. Jadi nanti kalau orang ngeklik videonya, ya, ngeklik videonya akan
jam segitu baru bisa ditayangkan ya, seperti gereja online ya. Misalnya di gereja saya itu jam 10:30 ada streaming live ya. Dia bisa buat dari mulai hari Sabtu misalnya ditayangkan di YouTube, nanti orang-orang buka pas dibuka nunggu sampai jam 9:30 ya, 9:30 baru bisa video itu bisa dibuka ya, di streaming ya, streaming live gitu ya. Itu jadinya kalau gereja ya mengadakan atau acara apapun selain gereja atau acara apa saja kita mau mengadakan tapi dijadwalkan mengikuti YouTube ya, mulai ada pembicaraan bisa kita jadwalkan. Jadi bebas. Kalau saat ini kita buat publik aja, buat siapa aja boleh tonton, publik ya. Tonton semua. Setelah selesai proses ini, kita berikutnya ya, berikutnya nih ada di atas, berikutnya ya. Pilih di sini ada video untuk anak-anak atau tidak untuk anak-anak, bebas ya. Ya, sini ada pilihan ya. Apa mau dibatasi video ini? Bisa kita klik yang tadi ya, di sini tanda. Oh, yang dibatasi umur sekian gitu ya. Sekarang kita anggap yang video ini untuk dibuat untuk anak-anak, anggap aja gini, klik aja di sini. Nanti tinggal di-upload ya, di ujung sudah diklik ini kita upload. Tek. Nah, ini nanti ada proses di sini kita lihat nih. Di paling bawah ada proses sedang mengupload videonya ya. Semakin dia pendek durasinya ya, atau kualitas videonya semakin rendah, maka dia proses uploadnya akan selesai cepat. Tapi kalau semakin panjang nanti proses uploadnya akan lama ya, tergantung. Maka kita perlunya, kenapa kita perlu video kompres tuh gitu, supaya video. Nah, ini udah selesai nih ya. Kita bisa buka di koleksi ini ya, kita buka, klik buka hasil video Anda. Nih di sini ada tulisan video Anda nih. Nah, ini ada gereja. Nah, ini ya di gereja NTT ini belum ditonton, sudah diupload 16 detik yang lalu. Nah, ini bisa kita lihat. Ya, kita lihat ya. Bagaimana hasilnya, kita buka aja. Nah, ini videonya kita sudah jadi, sudah masuk ke YouTube. Tuh, gerejanya ya. Nah, seperti ini, sudah masuk ke YouTube. Sudah jadi. Nanti kalau dia sudah prosesnya selesai, ini ada tanda, ada tulisan nanti 1 kali ditonton. Ini kalau di sini ada tulisan belum ditonton ya. Jadi kalau ditonton sampai selesai akan tulisan di 1 orang, 2 orang, 3 orang dan sebagainya. Ada tulisan 1 kali, 2 kali, 3 kali dan sebagainya. Ya. Coba kita lihat sampai selesai ya. Videonya sampai selesai. Ya, oke. Kita balik, coba kita lihat ya. Nanti akan otomatis ketika selesai ini akan tertulis 1 kali. Nah, ini contohnya kalau video-video saya, kita lihat beberapa video saya. Yang koleksi video saya ya, koleksi upload video. Nah, tuh. Nah, nanti seperti ini, pertemuan APP yang keempat sudah ditonton oleh 4 kali. Ini ada tulisan nih. Kita buka ya. Contohnya aja nih. Ini ada tontonan 4 kali ya. Kemudian subscriber-nya ada 134 orang ya, seperti itu. Ya, oke. Ini kalau tanda ini ada tanda like dan sini tanda tidak suka, tanda suka dan tidak suka ya. Kemudian subscribe nih. Kalau ada yang mau subscribe, silakan subscribe ya. Contoh lagi, kita balik lagi ke video tadi yang Premita ya. Nah, ini. Nanti akan otomatis kalau sudah ada yang nonton, otomatis nanti berikutnya akan ada tulisan 1 kali, 2 kali, 3 kali, tergantung jumlah penonton dari sini ya. Kemudian di sini ada subscribe nih, saya lihat nih ya. Subscribe adalah jumlah orang yang akan menonton video kita ketika kita mengupload video berikutnya yang lainnya, otomatis dari YouTube akan memberikan video itu kepada orang yang mensubscribe, ya, memberitahu, oh ini ada lagi video baru dari orang tersebut, dari Premita, kan di-subscribe. Nah, tapi kalau kita tidak mensubscribe, berarti video ini tidak dikirimkan ya. Jadi kalau kita subscribe, otomatis akan dikirimkan oleh YouTube kepada kita, karena kita sebagai subscriber-nya ya.
Kemudian bagaimana kita membagikan video kita kepada orang lain, misalnya lewat WA. Kita bagikan ya lewat WA ya. Kemudian ini kita klik bagikan. Oh, nah ya, bagikan ya. Ini ada WhatsApp ya, WhatsApp. Nah, misalnya ke doa, grup doa ya. Kita klik kirim. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Dikirim. Nah, akan berbentuk seperti ini. Gereja ini, YouTube, nah ini seperti ini. Udah kirim. Kalau mau dikirim ke yang lain pakai tanda yang ini nih. Nanti kita kirim lagi terus saja begitu, ya. Jadi akan memudahkan kita mengirimkan video-video kita kepada orang lain, ya. Baik, saya ulang lagi ya, sekali lagi ya supaya paham. Kita coba ulang lagi, mulai kita buka aplikasinya. Saya ulang lagi. Pertama kita buka aplikasi YouTube. Oh, ini kita keluarin dulu. Bentar, kita keluarin dulu yang dari ini kita keluarin dulu. Oke. Kita buka aplikasi YouTube. Nah. Oke. Nah, di aplikasi YouTube ini jangan lupa kalau mengupload video kita pakai menggunakan tanda tambah di sini ya. Tanda tambah. Kemudian upload video. Kita klik upload video. Nah, sekarang kita cari yang mana nih ya? Ini misalnya nih, yang gambar apa ya? Anak-anak nih ya. Nih anak-anak nih misalnya. Misalnya gambar anak-anak ini ya. Setelah itu apa yang kita lakukan? Buat judul. Klik di buat judul. Misalnya biodata saya. Biodata saya. Mana ya? Oleh siapa nih? Kita klik di sini, ditambahkan deskripsi. Nah, oleh misalnya siapa? Suster Rosalinda misalnya ya. Misalnya aja nih. Ya. Sudah? Ketik, maka tanda panah kiri yang ini, yang paling bawah atas. Kita balik lagi. Nah, ini kan terlihat. Judulnya sudah, biodata saya oleh Suster Rosalinda. Kemudian kita pilih mau di apa? Mau di publik, tidak publik, pribadi atau dijadwalkan, ya. Kalau publik berarti bisa dilihat oleh siapapun. Kalau tidak publik berarti hanya dilihat oleh orang yang linknya kita kasih. Kalau pribadi berarti kita punya sendiri, ya. Kalau dijadwalkan berarti seperti streaming live. Kapan video ini akan ditayangkan sesuai dengan tanggal dan waktunya, ya. Kita pilih bebas di sini, ya. Untuk pelajaran hari ini kita pilih publik saja biar bisa dilihat oleh siapapun, ya. Setelah selesai, kemudian kita klik berikutnya, ya. Kemudian kita pilih ya video ini dibuat untuk anak-anak, ya. Klik video untuk anak-anak. Kemudian kita upload. Nah, upload. Dia ada proses upload di sini. Kita lihat di sini upload. Ya, dia sedang mengupload sampai selesai. Sudah selesai? Nah, berarti ada tanda centang di sini. Berarti sudah selesai proses upload. Kita klik ini koleksi, ya. Setelah klik koleksi, Anda, suster, teman-teman semua lihat video Anda. Nah, video Anda. Nah, kita akan lihat hasilnya seperti ini. Sudah ada, ya. Kita buka videonya. Nah, itu ya. Nah, ada video. Videonya sudah ada. Oke. Kita matikan dulu. Nah, videonya sudah ada, maka kita kirimkan ke teman-teman. Coba bagikan ya. Nah, kalau subscribe, sekali lagi subscribe adalah kalau kita nonton video seorang, kita subscribe, berarti kita mengikuti tiap video yang ditayangkan, maka video itu akan dibagikan kepada kita, ya. Nah, sekarang kita coba bagikan kepada orang lain. Kalau kita mau like videonya, kan klik. Nah, ini akan ada tanda seperti itu, like.
Kalau tidak suka, tinggal klik tidak suka ya. Kalau like ini. Kita mau download boleh nih video ini untuk bisa kita lihat suatu saat, kita bisa lihat, bisa. Kita download ya. Nah, sekarang kita proses bagikan ya, bagikan ya. Kita pilih bagikan. Langsung kita pilih misalnya kita bagikan lewat WhatsApp. Nah, kita pilihkan WhatsApp. Ya. Terus kita pilih misalnya grup doa. Nah, setelah pilih kita klik tanda ini. Nah, kemudian klik lagi terkirim. Nah, selesai ya. Seperti itu. Nah, sudah? Silakan suster, ibu-ibu semua mengirimkan video YouTube ke dalam grup doa ya. Oke. Bagaimana suster, teman-teman semua sudah paham cara upload video ke YouTube? Ibu Novia sudah mantap? Suster sudah mantap, Bu. Suster Mardiana sudah mantap. Friendly sudah bisa? Bisa, Pak. Hai, mantap, bagus. Biasanya anak mudanya lebih gesit lah pokoknya ya. Lebih gesit ya, jadi mantap lah ya. Nanti coba kirimkan di, tidak usah terburu-buru ya. Silakan nanti kirimkan video ini ke doa. Ada yang belum paham? Kalau belum paham nanti saya ulang lagi, silakan. Kira-kira ada yang belum paham? Pak, saya belum paham, silakan. Nanti saya ulang lagi, nggak apa-apa ya. Karena belajar ini memang harus perlahan-lahan. Tidak semua cepet kayak Randy gitu. Wah, anak muda ini ngerti dah langsung. Tapi kan kalau ini ada ibu-ibu, waduh saya harus nggak ngerti nih Pak Indra bagian ini, silakan. Atau ya suster siapa aja, silakan ditanya lagi kalau belum paham. Mbak Jonan, sudah paham? Sudah paham, Pak. Hanya Ya, tadi bagus. yang pertama lama sekali proses uploadnya. Mungkin karena tadi ada pertanyaan di HP saya mengenai wifi, saya tidak pilih aktifkan begitu atau bagaimana? Oh, iya mungkin ya. Pertanyaan tadi panjang sekali, saya tidak pilih aktifkan. Iya, mungkin ya. Tapi sudah paham ya? Sudah Pak, terima kasih. Ya, Ibu Cia Francisca, bagaimana? Sudah paham? Masih Sudah, di... Pak. Bagus, mantap ya. Bu Huy Huy, Ya, bagaimana Bu Huy Huy? Sudah bisa? Iya Pak, dalam proses Ya, upload sekarang. Sip, bagus. Dan Ya, makasih Bu Huy. Makasih, Suster Pak. Rosalinda dan Suster Lydia, bagaimana? Sudah mantap? Masih proses, Pak. Oke, mantap. Oke, siapa lagi nih? Valens, bagaimana Valens? Sudah bisa? Sudah, Pak. Wait, bagus. Promita, sudah bisa? Sudah, Pak. Oke, Bu Elis, bagaimana Bu Elis? Bu Elis kayaknya lagi bikin makanan. Saya lagi coba Pak Indra. Oh, oke. Nanti kalau nggak itu tanya lagi ya Bu Elis ya. Iya Pak, makasih. Ya, Pak Sahat sudah bisa? Ya. 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 Avelio sudah bisa? Avelio? Sudah. Ini ada dua Avelio, apa dua videonya sama atau bagaimana? Avelio Maria? Ya. Sama-sama. Oh, sama.
Delio, bagaimana Delio? Delio, sudah bisa? Oke. Gabriel, Pak Gabriel, udah mantap Pak Gabriel? Sudah. Ya oke. Cuma mengingatkan aja kalau di YouTube kita ngupload karena ini di media sosial, apalagi yang publik, nanti tolong dilihat-lihat dulu videonya, jangan sampai menimbulkan yaitu ada undang-undang ITE, jangan sampai kita kritik pemerintah apa segala macam. Pokoknya hati-hati. Kita harus sifatnya ya netral-netral saja gitu. Memang untuk kegiatan, untuk apa gitu. Jadi jangan menyinggung masalah keagamaan, jangan menyinggung masalah politik ya dan sebagainya. Makanya itu ya, karena kita menguploadnya di publik ya, jadi di YouTube itu. Kalau mengenai pengajaran-pengajaran ya itu sangat bagus. Apalagi kalau kita kayak buat ibadat itu bagus sekali ya kegiatan-kegiatan itu. Kira-kira sampai di sini presentasi dari saya ya. Nanti silakan dikirim saja video YouTube-nya ke doa ya, ke grup doa silakan dikirim ya. Sekarang setelah ini kita istirahat ya, nanti akan dilanjutkan oleh pengajar berikutnya pukul 10. Jadi silakan istirahat. Nanti kalau ada pertanyaan silakan japri ke saya juga boleh, WA japri boleh, atau lewat PA grup juga boleh. Terima kasih Suster, terima kasih Ibu-ibu dan teman-teman semua ya.